terhadap senengnya gaharu udah 10 tahun, mungkin ada 20 tahun ya. Karena saya dari 10 tahun lebih sudah mulai kolektor gaharu. Karena saya senang pribadi, kenapa gaharu? Gaharu dibandingkan barang antik itu berbeda. Kalau barang antik itu kan buatan manusia, mungkin zaman-zaman kerajaan apa membuat barang itu, dan barang itu biasa-biasa saja, tidak ada harumnya. Kalau gaharu itu ada ciri khas tersendiri, buatan dari campuran dengan Tuhan yang membuat, alam yang membuatnya, bukan manusia buat. Dan gaharu spesialisnya ada yang tidak temu di barang lain. Gaharu dia harumnya abadi dan barangnya kayak barang barang kuno, tapi dia berharum. Kayak contoh barang ini. Kalau kita barang ini lihat kayak barang antik. Ini berlubang, alam, dan berbentuknya buatan bukan manusia, alam yang membuat barang ini. Dan barang gaharu ini hebat. Kalau kita panasin, dia akan harum munculnya. Kalau dicium kayak gini, dingin, dia tidak akan harum. Kecuali kita panasin, dia akan harum. Contohnya ini, kita panasin dikit dengan korek. Ini korek kita panasin, oke, panasin, oke. Dan harumnya luar biasa, akan keluar, dia muncul. Dan gaharu ini hebatnya kalau barang-barang kayak gini, koleksi kayak gini, ini satu-satu di dunia, tidak ada dua yang sama di dunia ini. Jadi saya suka barang ini jadi kolektor gaharu, karena barang ini satu-satu, tidak ada dua yang sama seperti ini. Barang itu seperti barang antik, tapi bentuknya buatan dari alam, bukan kita manusia yang buat. Manfaat gaharu untuk kalau kita misalnya kalau orang percaya dia gaharu adalah salah satu obat. Zaman kerajaan Cina dulu, gaharu adalah obat, fungsinya untuk saraf, untuk penenang. Kalau misalnya dibakar, pakai untuk meditasi, semua dari gaharu. Dan gaharu adalah salah satu obat. Gaharu terbagi berapa jenis. Gaharu terbagus dia pohonnya Malinkensis. Jadi ada Krinov, ada yang Malinkensis, ada Krinov, ada Valaria. Nah, gaharu itu pohonnya namanya itu bukan nama gaharu. Pohonnya 4-5 jenis, terjadi infeksi dia baru jadi gaharu. Kalau pohon ditanam itu namanya Malinkensis atau Krinov pohonnya, tapi belum jadi gaharu. Setelah terinfeksi 10 tahun atau 20 tahun, bahkan 100 tahun dia baru jadi. Setelah itu pohon terinfeksi, jadi total, gaharu itu akan mati. Mati sebabnya karena airnya tidak bisa lagi masuk ke dalam saluran air naik ke atas. Tersumbat dengan minyak-minyak gaharu. Akhirnya pohon itu mati. Nah, tetap pohon mati, ini gaharu hidup kembali dan muncullah harumnya. Kalau pohonnya itu hidup, tidak ada gaharu. Tidak ada. Maka orang tanam gaharu, kalau tanam 10 tahun, 20 tahun, tidak terinfeksi, jadi tidak ada namanya gaharu. Maka zaman sekarang, orang pakai gimana? Dibudidaya, dibor lubang, dikasih obat, di apa, jadilah gaharu. Kalau dari prinsip saya, gaharu yang alam, mau bagus, mau apapun, yang masih tua, masih muda, kalau sudah jadi gaharu, menurut saya, gaharu itu paling bagus ya alam. Itu benar-benar nama gaharu. Kalau budidaya, menurut saya, itu tidak. Itu hanya bisa sekedar jadi dupa atau parfum kalau budidaya. Kalau benar-benar alam punya kayak gini bentuknya. Coba ini yang budidaya. Ini budidaya. Budidaya inilah dibor lubang-lubangnya ini jadi kayak gini. Ini budidaya. Ini. Ada bor lubang-lubangnya. Inilah namanya budidaya. Ini gaharu juga. Tapi dia yang rekayasa manusia di budidaya. Kalau ini kan alam beda. Coba lihat bedanya ya. Jauh. Jauh sekali. Nah, alam. Ini alam, ini rekayasa budidaya dari manusia. Itu. Oke.
Kalau kita lihat di Gaharu tempat kita ini, kita dapat itu harus punya izin khusus Gaharu. Gaharu dapatnya itu biasanya orang-orang suku Dayak yang cari ke pedalaman. Mungkin sekali cari bisa masuk di dalam hutan itu bisa 10 hari sampai 15 hari di dalam hutan. Dan cari Gaharu bukan hal yang gampang, bisa berminggu-minggu di dalam hutan untuk mencari. Dan setelah cari Gaharu dapat, kita harus laporkan ke balai. Balai untuk laporkan dan mendapat dokumen. Habis dokumen itu, pengangkut barang itu bayar pajak, baru kita ambil barang itu sampai di sini, barang ini Gaharu. Dan Gaharu itu kalau kita dipercaya di Kalimantan adalah kayu dewa. Kenapa orang di China yang tanpa agama percaya Gaharu? Karena di zaman dulu, kerajaan dulu belum tanpa agama, Gaharu bisa netralisasi untuk aura yang bagus di dalam rumah. Maka orang China paling suka Gaharu. Walaupun orang China tanpa agama, tapi dia percaya Gaharu bisa membawa berkah untuk orang yang memiliki Gaharu ini. Itu maka China yang paling utama yang sampai sekarang dicari, mengejar cari Gaharu. Untuk Gaharu sebenarnya terbanyak ada di Indonesia. Seluruh Indonesia itu ada di Sumatera, ada di Pulau Jawa, ada di Papua, ada di Kalimantan. Kebenar Gaharu terbaik di dunia ada di Kalimantan. Kalimantan mana yang ada terbaik? Adalah di perbatasan. Daerah mana? Daerah yang orang tahu hanya di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Sebenarnya Kalimantan yang paling bagus di daerah perbatasan dengan Malaysia dan Brunei. Namanya Krayan. Di Krayan, di sana ketinggian gunung hampir 2000, di sana ada mata air garam di sana. Mungkin itu sebabnya jadi Gaharu terbaik ada di sana. Terbaik di dunia. Namanya Gaharu Kinam. Gaharu Kinam dia model warnanya tidak hitam, tapi harumnya beda, Kinam. Dan Kinam biasa rata-rata orang itu jadi obat dalam di Cina. Dan Gaharu sampai sekarang masih ada di pedalaman. Biasanya yang mencari itu orang suku-suku Dayak mencari Gaharu itu. Kalau Gaharu di sini yang paling tua mungkin kita lihat. Kalau menurut pribadi saya, selama saya main Gaharu, saya paling suka ini. Kalau menurut saya pribadi, ini yang paling tua. Mungkin kayu itu bisa ratusan tahun, 1000 tahun, terinfeksi juga ratusan tahun, sebesar itu. Dan saya pribadi paling seneng Gaharu ini. Saya ukir, jadikan satu kayak hutan. Di dalam ini ada kelinci, ada ular, ada binatang-binatang yang ada di hutan, dan ada beruang. Beruang itu melambangkan keuangan, kejayaan. Jadi lambang ini kayak di dalam hutan bersatu dalam hutan. Jadi dia paling ke atas itu lambangnya kejayaan yang paling di atas. Itu. Jadi ini ukiran cukup lama. Waktu itu pengukir bilang 8 bulan. Akhir ini ukir hampir setahun baru selesai barang ini. Dan barang ini sudah banyak orang yang suka. Saya bilang tawarin, saya bilang maaf dengan maaf, karena barang ini saya senang pribadi, saya koleksi. Terima kasih, ini barang menurut saya barang yang paling tua. Sekian, terima kasih. Yang paling utama yang kesini biasa tamu-tamu dari Tiongkok yang kesini. Tamu-tamu yang pernah kesini kayak Eropa pernah, kayak Prancis, Spanyol pernah. Terus yang paling banyak sekarang untuk ini sekarang dari Arab. Karena Arab itu untuk dibakar, namanya bohor, dia untuk bakar. Itu yang sekarang lagi tren untuk dibakar. Jadi orang Arab itu percaya membakar Gaharu itu membawa berkah. Jadi sampai sekarang yang banyak beli itu dari Arab, banyak sekarang yang beli bakar untuk bohor. Itu, oke. Barang-barang saya yang kolektor punya barang-barang, kalau sudah ada harganya itu saya jual. Kalau yang tidak tempel harga itu saya tidak jual. Karena barang-barang itu sebagian saya karena suka, karena bentuknya unik dan mungkin susah akan dapat lagi. Maka barang-barang yang tidak harga, koleksi punya tidak dijual. Kecuali yang sudah ada tempel harga dijual. Terima kasih.
Kerasa. Di Krishna dia sendiri loh. Tapi ya tanggung yang dari ini. Keren tuh. 那个佛珠啊，有大跟中。